Oke guys, sebelum lanjut ke inti videonya, bahwa di channel ini saya sedang mengadakan giveaway 4 unit handphone serta uang tunai senilai 5 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Nah, untuk handphonenya sendiri yang pertama di sini ada Redmi Note 11 Pro, lalu ada iPhone 11, ada juga iPhone 11 Pro, serta yang paling menarik banget yaitu di sini ada iPhone 13 Pro Max. Nah, untuk ketentuan dan juga persyaratannya sangatlah mudah banget. Yang pertama, kalian wajib like serta subscribe channel ini. Lalu yang kedua, kalian sertakan Instagram dan juga komentar positif di bawah video ini. Serta yang ketiga, kalian follow Instagram dan juga Telegram saya. Untuk lebih lengkapnya kalian cek aja di deskripsi video ini. Semoga beruntung. Giveaway saldo dana 1 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Untuk persyaratannya sangatlah mudah banget. Yang pertama, kalian bisa subscribe channel ini. Yang kedua, kalian like dan tonton video ini minimal 3 menit. Yang ketiga, kalian follow Instagram @14yogapratama. Dan yang terakhir, kalian bisa komentar nomor dana ataupun Instagram kalian. Semoga beruntung. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang ingin dana kaget secara gratis, kalian bisa langsung saja untuk follow Telegram Mimin. Karena di dalam Telegram Mimin akan selalu berbagi dana kaget kepada kalian dan juga informasi terbaru tentang video yang akan Mimin upload. Jadi setiap video terbaru juga akan ada dana kaget untuk kalian semua. Jadi buruan kalian langsung saja untuk join Telegram Mimin. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Mimin akan ngebahas ataupun merekomendasikan yaitu pinjol ilegal muda cair 2022, yang mana ini merupakan pinjaman online langsung cair, nggak usah dibayar. Nah, kenapa sih kita menyarankan nggak usah dibayar? Karena memang anjuran dari Kominfo sendiri ya, bahwa kita itu dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka. Jadi di sini Mimin akan bacakan terlebih dahulu himbauan dari Kominfo guys. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunsnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya. tribunsnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunsnews.com. Oke guys, langsung aja di sini kita akan langsung buka Play Store dan ini dia aplikasinya ya. Jadi ini merupakan aplikasi kredit cepat, yang mana kalau teman-teman perhatikan, kredit cepat itu merupakan dapat dipercaya teman-teman.
Jadi di sini juga kalian dapat lihat untuk jumlah download, rating dan juga ulasannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di sini nanti kita akan cek apakah benar sih aplikasi ini adalah pinjol yang ilegal. Nah, sesuai dari anjuran Kominfo juga bahwa kita itu dianjurkan pinjam uang sebanyak-banyaknya, maka dari itu kita bisa galbay di suatu pinjol yang ilegal dengan sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Tapi walaupun Kominfo menghimbau seperti itu, kalian harus waspada teman-teman, karena yang ada kalau kalian menggunakan data pribadi kalian, malah nanti kalian bisa disebar data gitu ya. Jadi sekarang itu pinjol ilegal itu sangat-sangat tidak ramah teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, di sini dia mendapatkan rating di 4,6 ya dari 6.000 ulasan. Adapun dia memiliki jumlah download lebih dari 100.000 ya teman-teman. Secara rinci kalau kita lihat dari ulasannya ini cukup baik, cuma dia baru sedikit yang mengulas teman-teman. Ratingnya cukup baik ya. Oke, ini ada juga kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi kredit cepat. Pinjaman online 24 jam ya, pinjaman kapanpun dimanapun. Lalu pinjaman online aman, lindungi privasi Anda. Lalu hanya memerlukan KTP, pinjam cepat dan mudah terdaftar. Lalu pinjaman batas tinggi dengan maksimum 7 juta rupiah. Lalu pinjaman mudah disetujui, proses permohonan 5 menit ya teman-teman. Jadi di sini kalian juga bisa lihat nih tentang aplikasinya, mulai dari apa itu kredit cepat ya. Lalu bagaimana cara mengajukannya juga ada, simulasi pinjamannya itu lengkap banget teman-teman. Oke, kredit cepat di sini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Kredit Cepat. PT Kredit Cepat dapat memberikan layanan simpan pinjam kepada anggota yang terdaftar. Layanan simpan pinjam meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan jenis layanan simpanan lainnya. Layanan pinjaman tanpa jaminan, aplikasi ini menyediakan layanan pinjaman tanpa jaminan untuk anggota koperasi yang terdaftar. Jika pengguna ingin menggunakan layanan aplikasi ini, silakan mendaftar sebagai anggota PT Kredit Cepat terlebih dahulu. Nah, cara menjadi anggota di PT di sini dijelaskan semua ya teman-teman, tapi yang paling terpenting adalah syarat peminjamannya atau persyaratannya teman-teman. Yang pertama, berusia di atas 18 tahun dan warga negara Indonesia teman-teman. Lalu yang kedua, memiliki rekening pribadi. Yang ketiga, memiliki KTP. Serta yang keempat, silakan mendaftar sebagai anggota koperasi kredit terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman mengajukan, kita cek dulu nih apakah kredit cepat ini merupakan pinjol yang ilegal atau yang legal gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada perusahaan fintech lending yang telah berizin di dalam OJK per 3 Januari 2022. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa zoom ya. Di sini kalian dapat perhatikan ada banyak pinjol yang sudah terdaftar di OJK, mulai dari Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal dan lain sebagainya. Lalu di sini udah jelas juga dia ada websitenya. Lalu juga ada nama perusahaan, surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal, jenis usaha serta sistem operasinya teman-teman. Seperti itu ya, kalian dapat perhatikan di sini. Jadi di sini kita akan cek ya. Tadi aplikasinya adalah kredit cepat, kita ketik aja di sini kredit cepat ya. Apakah dia terdaftar ya, kredit cepat. Nah, ternyata tidak ada yang cocok ya teman-teman. Kalian dapat perhatikan di sini tidak ada yang cocok, berarti bisa dipastikan pinjol ini adalah pinjol yang ilegal. Atau kita coba akan spasi kredit cepatnya. Nah, ternyata tidak ada yang cocok. Kalau kita sudah tahu bahwa pinjol itu adalah pinjol yang ilegal, nah maka dari itu kita bisa langsung untuk segera mengajukan dan harus perhatikan tips, trik dan juga strategi. Nah, sebelum teman-teman mengajukan di suatu pinjol yang ilegal ya, pastikan teman-teman itu harus memiliki rawatan pinjol yang legal. Kenapa harus memiliki rawatan pinjol yang legal? Karena nanti pada saat kalian mengajukan, kalau kalian nggak punya rawatan pinjol yang legal, itu nanti akan ditolak teman-teman. Nah, di sini tuh Mimin memiliki rawatan pinjol yang legal ya teman-teman. Nah, di sini Mimin memiliki rawatan pinjol legal ya teman-teman, yaitu dari EasyCash. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini ada tagihan saya ya. Di sini Mimin sudah memiliki tagihan dan setiap bulannya itu Mimin selalu membayar. Jadi dengan adanya tagihan ataupun rawatan pinjol yang legal itu akan mempermudah kita untuk mengajukan di suatu pinjol yang ilegal teman-teman. Dan di sini teman-teman dapat perhatikan ya, cicilannya di sini banyak banget. Di sini Mimin selalu merawat pinjol ini agar Mimin bisa disetujui untuk pinjaman di pinjol yang ilegal. Nanti cek in deskripsi box aja ya teman-teman untuk teman-teman yang ingin
tahu tentang aplikasi ini. Dan ini sangat mudah banget untuk mengajukannya karena mendapatkan limit dari EasyCash ini sangat cepat banget teman-teman. Jadi ini adalah rawatan pinjol Mimin. Dan di sini kita langsung saja membuka aplikasinya. Di sini ada deskripsi izin aplikasi ya. Kalian bisa setuju saja, jangan lupa untuk mengamankan data pribadi kalian terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini kita lihat lagi loading ya. Dan di aplikasi ini tuh kita dapat mengajukan pinjaman dengan 7 juta rupiah, dan ini nanti kita akan bisa galbay teman-teman. Tapi jangan terlalu senang ya untuk mendapatkan limit yang besar gitu ya. Bisa jadi pada saat kita mengajukan kita hanya cair mentok-mentok ya 1 juta teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa langsung klik di bagian ambil sekarang. Nah, kan nanti teman-teman bisa login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya ya teman-teman. Di sini lalu kalian bisa login terlebih dahulu ke dalam aplikasinya. Oke teman-teman, kita bisa klik ambil sekarang, dan di sini kan ada izin akses mengakses lokasi. Nah teman-teman perhatikan di sini ya, jangan sampai kalian salah gitu untuk mengajukan, jangan asal-asal. Teman-teman bisa menggunakan fake GPS ya, itu ada di Google Play Store. Teman-teman bisa search saja menggunakan fake GPS, dan di sini kita dapat mengajukan pinjaman limitnya 1 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Lalu di sini prosesnya itu sangat mudah ya, ada mengisi tanggal lahir, lalu jenis kelamin, lalu juga ada status perkawinan, ada juga alamat wilayah ya teman-teman, alamat jalan, serta jenis pekerjaan. Nah banyaknya orang-orang yang bertanya tentang joki ya teman-teman, joki di dalam channel ini, atau pada saya banyak yang chat, bang tolong jokiin dong. Nah di sini bisa-bisa aja Mimin jokiin, cuman ya kalau misalkan viewersnya sedikit ya Mimin gimana gitu, kita saling ngebantu lah ya. Kalau viewersnya rame, kalian bantu share, itu nanti kita saling berbagi dan juga saling membantu teman-teman. Karena susah juga ya untuk ngejokiin, nanti Mimin akan pilih untuk orang-orang yang beruntung saja. Tapi tolong ramaikan dulu viewersnya, karena di channel ini juga saya sedang mengadakan giveaway, dan tentunya nanti Mimin akan bagi-bagi saldo dana kepada teman-teman yang sudah mau support Mimin. Jadi seperti itu aja teman-teman pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.